Gue lagi ada di Samsat, Jakarta Selatan. Kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana caranya mutasi antar daerah berdasarkan pengalaman gue sendiri. Buat teman-teman yang ingin melakukan proses mutasi, tonton videonya sampai habis ya. Untuk proses mutasi ini dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama yaitu mutasi keluar atau cabut berkas di Samsat asal. Dan yang kedua adalah mutasi masuk di Samsat tujuan domisili terbaru. Di video ini saya melakukan mutasi dari Jakarta ke alamat domisili saya yang baru di Balikpapan. Yang pertama kita akan bahas mengenai proses, biaya, dan tahapan mutasi keluar di Samsat asal. Untuk mengurus mutasi keluar, teman-teman harus datang ke Samsat asal di mana kendaraan teman-teman terdaftar ya. Nah, karena kendaraan saya terdaftar di Samsat Jakarta Selatan, maka saya melakukan proses cabut berkas di Samsat Jakarta Selatan. Hal pertama yang teman-teman harus persiapkan adalah berkas-berkas atau dokumen yang diperlukan untuk mutasi keluar daerah. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya adalah KTP terbaru, tempat domisili sekarang, SNK asli dan fotokopi, BPKB asli dan fotokopi, surat cek fisik kendaraan asli dan fotokopi, dan yang terakhir yaitu kwitansi pembelian. Untuk kwitansi pembelian ini dilampirkan jika kendaraannya adalah kendaraan bekas dan belum dibalik nama ya teman-teman. Tapi jika STNK dan BPKB-nya sudah atas nama teman-teman sendiri, kalian nggak perlu lagi melampirkan kwitansi. Berikut adalah tahap-tahap untuk melakukan mutasi keluar di Samsat Jakarta Selatan. Yang pertama yaitu melakukan cek fisik kendaraan yang akan dimutasi. Untuk cek fisik kendaraan di Samsat Jakarta Selatan, letaknya ada di belakang gedung Samsat ya teman-teman. Prosedurnya teman-teman tinggal bawa kendaraan yang akan dimutasi dan nanti akan ada petugas Samsat yang bertugas melakukan cek fisik. Teman-teman tinggal menunjukkan berkas persyaratan dan petugasnya akan mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin dengan STNK. Pada saat cek fisik nanti, teman-teman juga akan difoto di depan kendaraan seperti ini ya, dan akan mendapatkan bukti pengambilan cek fisik seperti ini. Nah, setelah selesai, kalian bisa menunggu surat cek fisiknya terbit di loket 5, yaitu loket cek fisik. Oh ya teman-teman, untuk cek fisik ini tidak dikenakan biaya alias gratis ya. Untuk waktu tunggu cek fisik kendaraan ini adalah sekitar 30 menit ya teman-teman. Nah, ini saya udah dapat surat cek fisiknya. Di sini tertulis mutasi luar daerah kendaraan roda 2. Untuk hasil cek fisik, jangan lupa difotokopi ya teman-teman. Kemudian dilampirkan dengan berkas-berkas persyaratan yang sebelumnya. Berikutnya yaitu tahap yang kedua, yaitu pengajuan mutasi keluar. Untuk pengajuan mutasi keluar, kalian bisa langsung datang ke loket gedung TMC atau Traffic Management Center yang terletak di belakang gedung di Telantas Polda Metro Jaya. Nah, ini penampakan gedungnya ya teman-teman. Nanti akan ada pemeriksaan berkas oleh petugas sebelum datanya disubmit ke loket. Dan jika berkasnya sudah lengkap, petugas akan memberikan formulir permohonan mutasi seperti ini untuk diisi ya teman-teman. Kemudian teman-teman isi formulirnya, lalu submit ke loket 1 berikut berkas-berkas tadi. Tunggu hingga nama kalian dipanggil. Untuk proses menunggunya yaitu sekitar 10 hingga 15 menit ya teman-teman. Setelah nama kalian dipanggil, teman-teman akan diarahkan oleh petugas di loket 1 untuk mengajukan surat keterangan fiskal yang ada di gedung Samsat lantai 3. Jadi di sini untuk tahap selanjutnya yaitu pengajuan surat keterangan fiskal. Nah teman-teman, sekarang ini saya sudah ada di gedung Samsat lantai 3 di depan loket fiskal. Sesampainya di loket fiskal, kalian akan diberi formulir permohonan keterangan fiskal antar daerah untuk diisi seperti ini ya teman-teman. Setelah diisi, kalian bisa masukkan formulir yang sudah diisi ke keranjang fiskal berikut. Tunggu hingga nama kalian dipanggil.
Pada tahap ini, petugas fiskal akan melakukan pengecekan. Apabila pada saat pendaftaran fiskal masa laku pajak sudah berakhir, maka teman-teman diwajibkan membayar kekurangan pajak terlebih dahulu untuk selanjutnya diterbitkan surat keterangan fiskal oleh petugas fiskal. Untuk waktu tunggunya sekitar kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Nah, setelah nama kalian dipanggil, kalian akan diberi surat keterangan fiskal antar daerah seperti ini ya. Setelah itu, bawa berkasnya ke loket tata usaha yang ada di lantai 1 untuk melakukan cek berkas. Nah, ini penampakan loket tata usaha di lantai 1 ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung serahkan seluruh berkasnya ke loket, tunggu hingga nama kalian dipanggil. Nah teman-teman, ini berkas saya yang sudah dicap oleh bagian tata usaha, tanda berkas saya sudah selesai dicek oleh mereka. Langkah selanjutnya, teman-teman kembali ke gedung TMC atau Traffic Management Center untuk melakukan pembayaran di loket 2, yaitu loket pembayaran mutasi. Untuk pembayaran mutasi antar daerah dikenakan biaya Rp150.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp250.000 untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Untuk bukti pembayarannya seperti ini ya teman-teman. Sampai di tahap ini, proses mutasi keluar belum selesai ya teman-teman. Kalian akan disuruh datang kembali 3 minggu kemudian untuk proses selanjutnya. Sebagai informasi, pada saat saya mengajukan mutasi ini adalah tanggal 18 Juli 2023 dan disuruh datang kembali untuk proses selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2023. Tahap selanjutnya adalah pengambilan arsip kendaraan. Nah, setelah 3 minggu kemudian, yaitu tanggal 8 Agustus 2023, saya kembali lagi ke gedung TMC untuk melakukan proses mutasi selanjutnya. Tunjukkan nota bukti terima berkas ke loket 4 dan nanti teman-teman akan menerima daftar kelengkapan dokumen berikut berkas-berkas mutasi termasuk fiskal antar daerah. Setelah itu, petugas akan merujuk kita ke loket arsip di gedung utama Samsat untuk mengambil berkas arsip kendaraan terdahulu. Lokasi loket arsip ini agak tersembunyi ya teman-teman. Ada di antara loket Bank DKI dan loket informasi di gedung Samsat lantai 1. Sebelum melakukan pengambilan arsip, akan ada petugas yang mengecek berkas-berkas kelengkapannya ya teman-teman. Setelah dilakukan pengecekan oleh petugas, jika lengkap, kalian bisa membawa berkas-berkasnya ke loket pengambilan arsip. Untuk mekanisme proses pengambilan arsip atau dokumen, yang pertama, pemohon mempersiapkan berkas mutasi termasuk fiskal antar daerah. Yang kedua, pemohon menyerahkan fiskal antar daerah di loket penyerahan. Kemudian yang ketiga, pemohon menunggu proses pencarian arsip atau dokumen. Nah, untuk prosesnya itu sekitar 30 menit ya teman-teman. Dan yang keempat, pemohon mengambil fiskal antar daerah dan arsip atau dokumen di loket pengambilan. Untuk pengambilan arsip ini tidak dipungut biaya ya teman-teman. Setelah kalian mendapatkan semua arsipnya, kalian bisa langsung kembali datang ke gedung TMC. Jadi, tahap selanjutnya atau tahap yang terakhir yaitu pengambilan berkas mutasi keluar daerah di gedung TMC. Submit semua berkas tadi ke loket 5 di gedung TMC. Kemudian, tunggu nama kalian hingga dipanggil. Untuk proses menunggu sekitar 30 menit ya teman-teman. Setelah nama kalian dipanggil, kalian akan menerima berkas-berkas yang akan dirujuk ke Samsat tujuan tempat domisili teman-teman yang baru. Sampai saat ini proses untuk mutasi keluar sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya yaitu proses biaya dan tahapan untuk mutasi masuk. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya teman-teman. Gue lagi ada di Samsat Balikpapan. Di video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana caranya mutasi keluar di Samsat asal, yaitu Samsat Jakarta Selatan. Nah, kali ini gue sudah ada di Balikpapan untuk mengurus mutasi masuk. Untuk syarat pendaftaran mutasi masuk, yang pertama pemohon harus membawa kendaraan ya teman-teman. Kedua, lampirkan surat pengantar mutasi, surat keterangan fiskal, cek fisik kendaraan, masing-masing asli dan fotokopi ya teman-teman. BPKB dan STNK asli,
kwitansi bermaterai apabila dibalik nama, dan yang terakhir, untuk pengajuan mutasi ini tidak bisa diwakilkan ya teman-teman. Kalian bisa minta informasi mengenai prosedur mutasi masuk di meja informasi jika kalian masih bingung bagaimana caranya untuk mengurus mutasi masuk ya teman-teman. Berikut ini adalah proses, tahap, dan biaya mutasi masuk. Tahap yang pertama yaitu cek fisik kendaraan. Untuk cek fisik kendaraan ini sifatnya wajib ya teman-teman. Pada tahap ini, petugas akan meng-cross-check apakah kendaraannya sudah sesuai dengan pengajuan mutasi masuk dari Samsat asal. Setelah kalian mendapatkan surat cek fisik seperti ini, jangan lupa dokumennya untuk difotokopi ya teman-teman. Tahap yang kedua yaitu pendaftaran mutasi masuk. Selanjutnya, bawa semua dokumen ke bagian mutasi. Kemudian, isi formulir yang diberikan oleh petugas bagian mutasi. Teman-teman akan mendapatkan surat permohonan registrasi kendaraan bermotor, contohnya seperti ini ya teman-teman. Selain itu, teman-teman akan diberikan formulir tanda pembayaran BPKB seperti ini ya teman-teman. Kemudian, teman-teman bisa isi formulirnya hingga selesai. Jika sudah selesai, serahkan formulir yang telah diisi berikut seluruh berkas ke petugas mutasi. Tahap yang ketiga yaitu pembayaran pembuatan BPKB baru. Petugas mutasi akan mengarahkan teman-teman untuk melakukan pembayaran pembuatan BPKB baru ke loket pembayaran. Nah, untuk biayanya adalah sebesar Rp255.000 untuk kendaraan roda 2 ya teman-teman. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 sebesar Rp375.000. Setelah selesai melakukan pembayaran, teman-teman bisa kembali ke loket mutasi masuk untuk menyerahkan bukti pembayarannya kembali ke petugas. Tunggu hingga nama kalian dipanggil. Setelah nama kalian dipanggil, petugas akan memberikan fotokopi STNK sementara yang telah dilegalisir, serta akan merilis nomor plat kendaraan yang baru. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Di sini saya sudah mendapatkan nomor plat kendaraan yang baru. Dan saya bisa mengambil STNK dan plat kendaraan yang baru maksimal di tanggal 18 September 2023. Kemudian untuk BPKB bisa diambil pada tanggal 24 Oktober 2023. Seperti ini ya teman-teman. Tahap yang keempat yaitu pengambilan STNK dan plat kendaraan yang baru. Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yaitu tanggal 18 September 2023, saya kembali ke Samsat Balikpapan untuk melakukan pengambilan STNK dan plat kendaraan. Oh ya teman-teman, pada saat pengambilan STNK dan plat kendaraan yang baru, jangan lupa untuk membawa fotokopi STNK yang sebelumnya telah dilegalisir seperti ini ya. Selanjutnya, teman-teman bisa mengambil nomor antrian untuk melakukan pembayaran STNK yang baru dan pembuatan plat kendaraan terlebih dahulu. Tunggu hingga nama kalian dipanggil. Setelah nama kalian dipanggil, kalian akan mendapatkan rincian pembayaran seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada biaya PKB atau pajak kendaraan bermotor sebesar Rp190.000 dan SPDKLLJ atau sumbangan dana wajib kecelakaan lalu lintas sebesar Rp35.000. Karena kebetulan pada saat mutasi kendaraan ini, pajak tahunan saya sudah jatuh tempo. Jadi sudah harus bayar pajak ya, teman-teman. Lalu untuk biaya administrasi STNK yaitu sebesar Rp100.000 dan biaya TNKB sebesar Rp60.000. Jadi total keseluruhannya adalah sebesar Rp385.000. Setelah melakukan pembayaran, kalian bisa mengambil STNK dan plat kendaraan di loket penyerahan dengan memperlihatkan bukti pembayaran tadi ya teman-teman. Nah, ini STNK dan plat kendaraan saya yang baru. Tahap yang kelima atau yang terakhir yaitu pengambilan BPKB. Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu tanggal 24 Oktober 2023, saya datang kembali ke kantor Samsat Balikpapan. Kali ini saya akan melakukan pengambilan BPKB baru. Untuk pengambilan BPKB itu ada di gedung pelayanan BPKB yang letaknya di sebelah kantor Samsat Balikpapan. Siapkan resi pembayaran BPKB untuk diserahkan kepada petugas di loket mutasi masuk seperti ini ya teman-teman. Kemudian tunggu hingga nama kalian dipanggil. Nah,
Tadi nama saya sudah dipanggil ya teman-teman, dan ini adalah BPKB saya yang baru dengan alamat sesuai domisili di kota yang baru, yaitu di Balikpapan. Sampai di tahap ini, untuk seluruh proses mutasi sudah selesai dan kendaraan sudah berpindah status dari Jakarta ke Balikpapan. Untuk proses mutasi antar daerah di kota lain, proses dan tahap-tahapannya kurang lebih sama dengan yang ada di video ya teman-teman. Nah, sebagai summary, berikut ini perincian waktu dan biaya untuk mengurus mutasi dari Jakarta keluar daerah, yaitu ke Balikpapan. Yang pertama, untuk mutasi keluar di Samsat Jakarta, yaitu biaya penerbitan surat mutasi sebesar Rp150.000. Lalu, untuk mutasi masuk di Samsat Balikpapan, terdiri dari biaya BPKB sebesar Rp225.000, biaya PKB atau pajak kendaraan bermotor sebesar Rp190.000, kemudian ada SWDKLLJ atau sumbangan dana wajib kecelakaan lalu lintas sebesar Rp35.000, STNK yaitu sebesar Rp100.000, dan biaya TNKB sebesar Rp60.000. Jadi total keseluruhannya adalah sebesar Rp760.000. Sedangkan untuk waktu yang digunakan dalam mengurus mutasi dari Jakarta ke Balikpapan adalah untuk mutasi keluar sekitar 21 hari, yaitu sejak berkas saya submit di Samsat Jakarta, yaitu tanggal 18 Juli 2023, dan selesai mendapatkan surat mutasi pada tanggal 8 Agustus 2023. Selanjutnya untuk proses mutasi masuk sekitar 49 hari sejak berkas saya submit pada tanggal 5 September 2023 hingga proses terakhir yaitu pengambilan BPKB pada tanggal 24 Oktober 2023. Jadi total waktu yang digunakan untuk mengurus mutasi antar daerah itu sekitar kurang lebih 70 hari atau 2,5 bulan ya teman-teman. Untuk waktu ini dihitung sejak berkas disubmit ke kantor Samsat ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian sharing dari Bang Ringo. Jika ada pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, bisa ditulis di kolom komentar ya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.